Selamat malam. Selamat malam, Pak. Baik, rekan-rekan dan Ibu, apakah slide-nya sudah muncul ini gambarnya, Bu? Sudah. Oke. Mungkin sebelum kita mulai, saya pimpin dulu ya dalam doa ya rekan-rekan dan Ibu. Untuk itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di saat ini kita akan memulai perkuliahan umum kita, yang mana akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Ibu Dr. Anda Erni Murniati, SH, MPD. Izin untuk membacakan CV-nya ya, Bu. Baik, untuk narasumber kita sendiri, beliau merupakan uh, lektor lektor kepala dari Universitas Kristen Indonesia, dengan home base-nya itu sebagai dosen tetap Prodi Magister Administrasi Pendidikan. Nah, untuk rekan-rekan bisa lihat sendiri di layar, untuk riwayat pendidikannya ini, narasumber kita ini dia uh, untuk S1-nya itu beliau mengambil jurusan pendidikan dunia usaha pada tahun 1992 di di Fakultas FKIP Universitas Jambi. Untuk S2-nya itu beliau mengambil jurusan manajemen pendidikan tahun 2011 pada Universitas Kristen Indonesia. Kemudian untuk S3-nya beliau mengambil juga manajemen pendidikan eh, dengan pada tahun 2015 di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian untuk beberapa organisasi yang diikuti oleh narasumber kita, eh, pada tahun 2002 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur Perusahaan dan Pabrik Medical Equipment Klasmed pada PT Kelas Murni Medika. Kemudian beliau juga menjadi anggota dari Asosiasi Dosen Indonesia yang dimulai pada tahun 2015 dan masih berjalan hingga sekarang. Kemudian beliau juga menjabat sebagai sekretaris dari Himpunan Dokter Manajemen Pendidikan Indonesia, mungkin ya Bu, kepotong itu. Dari mulainya itu tahun 2016 hingga sekarang. Kemudian beliau juga adalah anggota dari anggota Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia yang dimulai dari 2019 hingga sekarang. Ada beliau juga menulis beberapa jurnal yang bisa kita temukan di internet, khususnya di Google Scholar. Teman-teman, rekan-rekan mungkin bisa searching-searching. Mungkin itu saja CV dari narasumber kita malam hari ini.
Baik, saya izin membagikan materinya. Baik, mohon izin, apakah slide saya sudah berganti, rekan-rekan dan Ibu? Ya, sudah Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Nah, di kesempatan perkuliahan umum Kapita Selekta hari ini, kita akan berdiskusi bersama-sama dengan narasumber kita terkait dengan topik yang akan dibawakan, yaitu manajemen risiko dalam program kurikulum OB. Mungkin untuk menghemat waktunya, saya serahkan langsung kepada narasumber kita, yaitu Dr. Anda Edmi Murniati SH MPD, untuk membawakan materinya. Dipersilakan Ibu. Shalom Bapak Ibu, salam sehat untuk semuanya. Shalom Shalom. Ibu. Hari ini Salam, Bu. shalom. Salam. Ibu moderator, bolehkah di stop dulu share Shalom. screen-nya? Oke, Stop dulu share screen-nya. stop dulu, start. Ya, baik Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Karena saya ingin melihat Bapak Ibu. Terima kasih untuk bergabung pada kegiatan kita hari ini. Ya, luar biasa sekali kesediaannya Bapak Ibu, dan mohon izin saya sampaikan kepada Bapak Ibu di antaranya yang mengikuti kegiatan ini dengan senang hati. Dengan topik ini saya ingin berbagi, mengajak teman-teman Bapak Ibu semuanya, terutama yang dari rekan-rekan saya yang sedang menjadi pejuang-pejuang penyusunan kurikulum OBE di perguruan tingginya masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung, dan kiranya pada kegiatan hari ini semua dapat kita sharing bersama, dan juga bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini kiranya kita bisa menambah wawasan. Dan paparan saya tidak terlalu banyak Bapak Ibu, hanya sekitar 20 slide lebih. Namun nanti saya ingin Bapak Ibu, bagaimanakah kita menyusun kurikulum itu dan juga mengimplementasinya di dalam perguruan tinggi kita, dan juga bagi mahasiswa bagaimana mengimplementasikannya juga di dalam memosisikan diri sebagai mahasiswa, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, Ibu moderator, bolehkah saya untuk men-share screen sendiri? Boleh Ibu, dipersilakan. Baik, terima kasih. Dan untuk Bapak Ibu semuanya, dari beberapa STT dari luar daerah, ada yang dari Kalimantan ya Bapak Ibu, ada yang dari Wamena ya, Kalimantan, luar biasa Pak Petrus sudah bergabung ini. Siap Ibu. Beberapa Siap Bu Dokter. ketua dari, iya Pak, terima kasih, ketua STT, dan Bapak Ibu kurikulum, bahkan yang dari Wamena juga mereka senang untuk bergabung di sini. Oleh karena itu, sebelum saya share screen, saya minta tolong kepada Ibu moderator, sekiranya Zoom kita ini bisa direkam, sehingga nanti ini dapat bermanfaat untuk bisa diulang ataupun menjadi bagian dari link YouTube-nya MM ya, untuk Baik, dapat kita Ibu. sharing bersama, sehingga nanti Bapak Ibu yang masih ingin perlu untuk memahami lebih dalam lagi tentang kurikulum OBE dapat melalui link YouTube-nya
Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia. Dan saat ini saya mengucap terima kasih atas kesempatan ini dapat sharing untuk materi ini. Demikian. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya coba share screen Bapak Ibu. Sudah terlihatkah Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum, Ibu. Sebentar. Belum, Bu. Ya. Ya, semoga sudah terlihat ya Bapak Ibu. Sudah Oke, Bapak sudah, Ibu? Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, dalam membicarakan kurikulum OBE, di sini sangat banyak sekali materinya, mulai dari mengapa OBE, kemengapaannya secara konseptual, kemudian bagaimanakah proses dan prosedur untuk menyusun OBE, dan juga bagaimana mengimplementasikan kurikulum dengan outcome based education tersebut. Namun sangat luar biasa melalui program studi Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia yang sebagai Kaprodi Bapak Dr. Denny Tewu. Terima kasih atas kesempatan ini. Di sini kita akan membahas tentang manajemen risiko dalam program kurikulum OBE, Out-Based Education. Nah, saya Erni Murniarti sebagai dosen program studi Magister Administrasi Pendidikan, program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia, diberi kesempatan untuk bisa sharing knowledge kepada Bapak Ibu sekalian. Dan saya berterima kasih atas semangat dari Bapak Ibu pengelola perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Sekolah Tinggi Teologia yang bergabung di dalam kegiatan ini, baik dari Nusa Tenggara Timur, baik dari Kalimantan Barat, dan juga dari Wamena. Tentu juga Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa dari Magister Administrasi Pendidikan yang saya ampu, dan juga mahasiswa Magister Manajemen di Universitas Kristen Indonesia maupun dimanapun berada. Baik, dalam hal ini kita akan membahas dulu bagaimanakah gambaran umum dari manajemen risiko dalam dunia pendidikan. Untuk apa kita memahami Bapak Ibu? Ya, kita dalam suatu kegiatan apapun tindakan dan prioritas serta keputusan kehidupan kita dalam melakukan profesionalitas kita, kita harus mampu memahami, mengidentifikasi, dan mengelola risiko yang diciptakan. Risiko dari apa yang kita putuskan. Nah, dalam hal ini kita fokus kepada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yang seperti apa? Lingkungan pendidikan yang aman, berkelanjutan, dan berkualitas tinggi. Saya yakin Bapak Ibu semua sebagai pemerhati pendidikan, sebagai profesional pendidikan, bahkan sebagai mahasiswa maupun pengguna dari sistem pendidikan, semuanya tentu dalam sikap kehidupan kita dalam beredukasi itu tentu ada faktor-faktor manajemen risiko yang memang perlu kita bahas di dalam kesempatan ini. Iya. Berikutnya ini Bapak Ibu, ya secara umum kita lihat apa itu manajemen risiko dalam pendidikan. Manajemen risiko merupakan suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola potensi hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Di sini terlihat ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2015
tentang manajemen risiko di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ada pula ya, kita lihat di sini ada dasar hukumnya, seperti misalnya bagaimanakah manajemen risiko itu diformulakan ya agar tidak mengganggu ataupun menjadi bisa diatasi, dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang tepat. Mohon izin Ibu Moderator, ada coret-coret merah yang saya tidak lakukan. Boleh diantisipasi ini apa gerangan? Baik, Ibu. Sepertinya ada yang mengaktifkan whiteboard. Iya, jadi di sini ada permen juga yang menyatakan khususnya contoh di pedoman untuk penerapan manajemen risiko pada instansi pemerintah, termasuk di dalam lingkungan pendidikan yang berada di naungan pemerintah. Nah, hal ini untuk memastikan batasan risiko tetap dalam batasan toleransi dan sambil mencapai tujuan satuan kinerja atau satuan kerja pendidikan. Nah, bagaimanakah itu? Tentu diidentifikasi, dianalisis, dan bagaimana pengelolaannya. Nah, mengidentifikasi mengenai potensi risiko yang ada, menganalisis, menilai dampak dan probabilitas yang mungkin, dan juga mengelola, mengimplementasi, bahkan mengantisipasi strategi untuk mitigasi adanya risiko yang akan dihadapi ke depan. Kemudian berikutnya adalah dari mana aja risiko yang dihadapi di dalam dunia pendidikan. Ini seringkali kita melihat dari perspektif-perspektif yang berbeda, tentu dari kapasitas kita dan juga tupoksi kita. Misalnya, saya di dalam mata kuliah analisis kebijakan pendidikan, ya, banyak sekali kita menerima risiko-risiko dari adanya tampilnya kebijakan-kebijakan pendidikan yang memang belum tersosialisasi dengan baik. Dan bagaimanakah keputusan dari sebuah lembaga pendidikan untuk dapat melakukan kebijakan-kebijakan pendidikan tersebut, untuk dapat taat pada aturan kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, risiko yang sering dihadapi oleh lembaga pendidikan diantaranya adalah risiko internal dan risiko eksternal tentunya, yang dari dalam dunia pendidikan, lembaga pendidikan itu sendiri maupun dari luar lembaga pendidikan itu sendiri. Risiko internal diantaranya adalah kesalahan atau kurang tepatan dalam hal administrasi. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Yang keempat diantaranya adalah gangguan operasional, ya. Dan yang keempat diantaranya adalah manajemen kualitasnya yang belum memiliki standar. Ini contoh secara garis besar bagaimana risiko yang dihadapi oleh lembaga pendidikan. Nanti mari kita buka diskusi untuk membahas ini secara implementatif pada perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan saat ini yang saya lihat sebagian besar adalah perguruan tinggi dalam arti pengelolaan sekolah tinggi. Risiko eksternal diantaranya adalah perubahan regulasi, dalam hal ini tentu regulasi pendidikan, kemudian adanya force majeure, misalnya adanya bencana alam, kemudian gangguan teknologi, dan juga keterbatasan tentang penggunaan teknologi, dan juga perubahan lingkungan sosial. Bapak Ibu, ini contoh nyata, saya coba ambilkan contoh nyata, ya. Puslapdik, Pusat Laporan Pendidikan, menghadapi risiko ketidaktepatan sasaran dan keterlambatan penyaluran dana bantuan pendidikan, seperti program Indonesia Pintar PIP dan PKIP kuliah. Ini menjadi salah satu topik memang yang tren saat ini di media, Bapak Ibu. Nah, siapakah yang bisa memitigasi adanya risiko ini? Ya,
ketidaktepatan. Nah, tentu adanya mitigasi-mitigasi terhadap risiko itu dapat dipertimbangkan untuk bisa bukan dilegalkan ya, diadakan divisi ataupun pihak-pihak yang menyelesaikannya. Berikutnya langkah-langkahnya dalam hal apa yang kita pelajari Bapak Ibu secara umum tentang manajemen risiko dalam hal ini pada dunia pendidikan. Ya, di sini secara umum sebetulnya langkah-langkah manajemen risiko ini, ya, tentu para ahli di dalam manajemen risiko tentu sangat bisa melihat ini, bahkan lebih lagi berdampak kepada langkah-langkah yang lebih konkret dan spesifik untuk dapat mengatasi masalah-masalah risiko yang ada, memitigasi, mengelola risikonya. Yang pertama adalah memahami sasaran pemangku kepentingan dan jenis risiko yang relevan, dan ini disebut dengan penetapan konteks. Yang kedua adalah mengidentifikasi, mendeteksi apa yang mungkin terjadi dan menjadi penyebab dari terjadinya risiko tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana menganalisis risiko. Ini tentu menjadi bahasan-bahasan yang sangat unik dan spesifik di dalam pembelajaran-pembelajaran yang ada di perkuliahan Magister Manajemen Pendidikan di Universitas Indonesia dan juga Magister Manajemen di Universitas Indonesia yang dikelola dalam UPPS-nya di sini adalah program Pasca Sarjana UKI. Dan yang keempat adalah mengevaluasi risiko, yaitu memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat keparahannya. Di sini juga mempunyai mitigasi tersendiri dengan adanya effort dari para ahli dan juga tim yang menangani risiko tersebut. Lalu yang kelima adalah penanganan risiko, memilih strategi penghindaran, pengurangan, pengalihan, atau penerimaan risiko tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu ada runtutan dari bagaimanakah langkah-langkah pengelolaannya. Dan berikutnya adalah monitoring berkelanjutan, yaitu melakukan evaluasi dan menyesuaikan strategi secara berkala dan berkesinambungan. Nah, sekarang kita masuk kepada kurikulum OBE. Slide selanjutnya. Shalom Ibu. Ya, Dengar. kita lanjut, Pak. Pak. Sehat, Bu. Sehat, Pak. Kita lanjut Ya, ya. sehat, puji Tuhan. Ya, amin. Sudah terlihatkah Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah. Iya. Ya, sudah terlihat, Bu. Lanjutkan ya, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kurikulum OBE mungkin sudah sangat familiar dengan kita, apa yang setiap saat kita dengarkan ya Bapak Ibu ya, terutama para dosen ini ya. Aduh, kebetulan saya lihat Pak Sensius, hormat Pak Ketua. Ya, mungkin menjadi Siap, Bu. Hormat Pak. Baik, kita lanjutkan bahwa kurikulum OBE secara filosofi mungkin sudah sejak tahun 2019, 20 sampai ke 2023 itu sudah terus dikumandangkan, bahkan berbagai perguruan tinggi sudah mengadakan BIMTEK tentang hal ini. Namun di dalam pelaksanaannya belum semua perguruan tinggi terpapar dengan baik dan potensi dalam melakukan atau menyelesaikan kurikulum ini. Nah, saya tidak membahas tentang apakah itu kurikulum, lalu pendapat ahli tentang kurikulum, pendapat ahli tentang OBE, saya pikir itu sudah sangat bisa didapatkan dimanapun secara umum. Namun, kita lihat di sini dalam 3 hal seperti berikut ini, Bapak Ibu. Bahwa kurikulum OBE itu secara umum itu, kalau dulu kita menyiapkan kurikulum, itu nanti anak kita, mahasiswa kita, siswa kita nanti akan mencapai level berapa dan kompetensi apa yang dia
dapatkan dan sertifikat apa yang dia bisa dapatkan. Namun di dalam OBE bisa dikatakan secara garis besar begini. Kalau dulu dia agar mampu mencapai level ini dengan kemampuan A, B, C, D, E. Kalau sekarang di dalam OBE itu dirancang untuk bagaimana seorang lulusan, mahasiswa lulusan itu, alumni itu bisa apa, mampu apa, dan dia representatifkan bahkan di samping kompetensi yang diharapkan dimiliki, ya, capaian pembelajaran yang diharapkan dimiliki, mereka juga diharapkan mampu untuk menunjukkannya dan mampu untuk bahkan sampai memiliki pengakuan sertifikasi. Jadi di dalam OBE itu jelas fokusnya adalah kompetensi yang tidak hanya secara tertulis, tetapi kompetensi yang sudah merupakan kemampuan, kebisaan yang dapat visualkan, yang dapat diperlihatkan, yang dapat difokasikan. Begitu Bapak Ibu. Jadi outcome based education itu dirancang untuk mencapai kompetensi lulusan yang terukur dan relevan dengan kebutuhan pengguna, ya, pengguna saat ini. Ya, kalau dalam pendidikan berarti dunia pendidikan, kalau di dalam industri berarti industri yang modern saat ini. Kalau di dalam pemerintahan berarti yang dibutuhkan di daerah di aras pemerintahan seperti itu. Lalu yang kedua adalah berbasis capaian pembelajaran. Artinya body of knowledge yang disusun di dalam pembelajaran itu, di dalam kurikulum itu, disusun berdasarkan hasil belajar yang jelas, spesifik, bukan hanya sekedar penyampaian materi pembelajaran, ya. Kalau zaman dulu terkenal dengan ceramah begitu ya. Dan juga sangat jelas bahwa capaian pembelajaran ini adalah yang tentu dibutuhkan oleh stakeholder, yang dibutuhkan oleh user. Makanya di dalam kurikulum OBE itu, kalau tidak jelas tracer study-nya, kalau tidak jelas evaluasi kurikulumnya, maka kurikulum outcome based education itu tidak bisa atau belum bisa disusun. Jadi saya juga merasa begini, ada beberapa, kurikulum OBE kami sudah jadi. Begitu saya tanya, mana evaluasi kurikulumnya? Nggak ada. Mana tracer study-nya? Ya, tracer study di dalam bab 4 di kurikulum OBE itu sangat jelas. Tanpa itu kita tidak bisa menentukan. Karena apa? User lah yang menentukan apa kompetensi lulusan yang dia butuhkan. Betul Bapak Ibu? Misalnya nih, dari perguruan tinggi A, ya, diberikan kesempatan kepada umum untuk dapat menduduki posisi tertentu. Lalu dia hanya menunjukkan sertifikat kompetensinya. Nah, kalau saat ini sudah berubah paradigmanya Bapak Ibu. Bisa apa? Begitu ya. Sesimpel itu Bapak. Bisa apa? Gitu. Jadi bukan dengan hanya ditunjukkan dengan sertifikat-sertifikat. Kemudian terstruktur dan terukur. Maksudnya pendekatan ini menuntut proses pembelajaran yang sistematis. Terukur secara objektif dan berpusat pada pengalaman mahasiswa. Makanya waktu saya beberapa waktu ke Kalimantan Barat ya, Pak Eli dari Kabupaten Landak itu, Betul, Ibu. saya selalu menyatakan kita tidak bisa menyusun RPS kalau kurikulumnya belum selesai. Kita tidak bisa menyusun kurikulum OBE kalau tracer study dan evaluasi kurikulumnya belum dilaksanakan. Nah, bagaimana ini resikonya bisa berjalan? Apakah kurikulum OBE itu hanya sekedar cover saja di dalam lembar pertama dari kurikulum kita tanpa mengikuti bagaimanakah
mitigasi resiko yang timbul apabila kita belum melakukan dengan alur-alur yang sesuai dari arahan Permen tentang kurikulum ini. Nah, ini Bapak Ibu, ya, satu slide saya maknai dalam 2 permen, Bapak Ibu. Bukan permen gula-gula ben-ben ya Bapak Ibu ya, tapi peraturan menteri. Bahwa peraturan Menteri Pendidikan Kemendikbud saat itu ya menyusun Kemendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan dan kegiatan yang sistemik untuk peningkatan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan itu telah dicabut dengan menerbitkan Permen Dikbudsaintek nomor 39 tahun 2025 dengan topik yang sama, mutu pendidikan tinggi, penjaminan mutu pendidikan tinggi, dan telah diberlakukan per 2 September 2025 yang lalu. Nah, apa maknanya Bapak Ibu? Di sini saya perhatikan maknanya ya bahwa apabila kita misalnya nih beberapa perguruan tinggi yang di Permen 53 saja masih ada relaksasi 2 tahun. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, diberlakukan 2023 dan ada relaksasi sampai 2025. 20, ya kan? Betul. Tapi 2025 di mana kita sudah berusaha untuk menyusun kurikulum itu berdasarkan kurikulum OBE pada tahun 2023 sampai 2025, di tahun 2025 muncul dengan peraturan yang baru. Bagaimana ini mitigasi risikonya? Kurikulum sudah selesai. Misalnya ya bagi yang sudah selesai. Tentu harus ada effort manajemen tata kelola yang mau tidak mau kita harus menyesuaikan regulasi yang ada. Betul Bapak Ibu? Relaksasinya sudah selesai, dengan harapan kita akan go untuk melaksanakan secara implementatif, tapi kita sudah harus berubah lalu berinterpretasi lagi dengan peraturan-peraturan yang terbaru. Dan apa saja perbedaan kesenjangan dari ataupun diskres dari kedua peraturan permen ini, itu tentu mudah-mudahan nanti program studi Magister Manajemen membuatkan topik-topik ini ya, Ibu Moderator. Nah, ini Bapak Ibu kurikulum perguruan tinggi yang kita susun di dalam kurikulum pada Permen 53 tahun 2023. Dan dengan dokumen kurikulum PT ini adalah merupakan template terbaru yang terbit di sekitar Oktober 2024. Artinya dari 2019 ke 2022-2023 ada kerelaksasian untuk mengimplementasikannya. Ya, Pak Ibu. Nah, ini persiapannya Bapak Ibu dalam tahapan-tahapan penyusunannya Bapak Ibu. Secara garis besar inilah yang terjadi di dalam kita menyusun kurikulum itu. Di mana penentuan visi misi tujuan sasaran prodi itu adalah tentu dengan alur di dalam penentuan analisis kebutuhan, market signal, kemudian kajian IPTEX, kemudian program educational objectives, profil lulusan, CPL dan seterusnya. Ini saya mengambil dari Pak Samsul Arifin yang sudah menyusun PPT ini dengan baik untuk slide ini Bapak Ibu. Seperti ini tahapan penyusunan kurikulum. Dari proses pencapaiannya sampai kepada
bagaimana itu disusun, masukan-masukan dari stakeholder, kemudian ini dikerjakan oleh siapa? Dikerjakan oleh pengembang kurikulum dari UPPS yang difasilitasi oleh UPPS, dan siapa yang mengerjakan adalah dosen-dosen di prodi. Nah, ini harus selaras dalam proses penyusunannya, Bapak Ibu. Harus selaras dalam proses penyusunannya, di mana setiap alur itu memiliki resiko tidak valid dan tidak relevan apabila pada step-step sebelumnya belum berjalan dengan baik. Nah, ini pula yang menjadi peran dari dosen dan peran dari mahasiswa. Bagaimanakah outcome based learning itu, bagaimanakah outcome based teaching itu berjalan, Bapak Ibu. Dari sudut pandang dosen, fokusnya adalah mencapai capaian pembelajaran lulusan. Baru mengexpanded opportunities dan support for teaching and learning success. Kemudian high expectation for all to success. Dan dosen itu menjadi fasilitator, inspirator, motivator, inovator, dan tentu kompeten. Bagaimana dengan mahasiswa? Fokus pada apa yang akan dia tuju, belajar dengan pembelajaran partisipatif dan kolaboratif, paradigma student-centered learning, kemudian menyelesaikan masalah-masalah nyata, tentu ditunjukkan dengan rubrik-rubrik yang disiapkan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang nyata dan terlihat dalam metadata dari proses-proses itu. Mendapatkan pengalaman belajar dan kompetensi tambahan, dan pembelajaran itu dia nikmati dengan menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, efektif, berkesempatan yang sama, keamanan, kenyamanan, dan fleksibel. Ini adalah bagaimana kurikulum OBE itu bisa berjalan. Nah, ini slide yang berhubungan dengan bagaimanakah capaian pembelajaran lulusan itu disusun, Bapak Ibu. Ya, kalau di permen sebelumnya, permen 320 itu ada indikator sikap, keterampilan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Namun di permen Dikbud 53 dan dikuatkan lagi di permen 39 tahun 2005 bahwa CPL itu, capaian pembelajaran lulusan itu adalah kesatuan dari kompetensi-kompetensi tersebut. Begitu Bapak Ibu. Pada waktu kita berbimtek dan bersimulasi di perguruan tinggi, tentu kita dapat bersimulasi bagaimanakah misalnya indikator sikap di dalam CPL pembelajaran lulusan itu misalnya menjadi CPL 1. Nah, misalnya begitu ya, dan seterusnya. Nah, bagaimanakah menghadapi adanya manajemen risiko di dalam OBE? Ya Bapak Ibu, nih contoh saja lah, apabila penentuan arah dari capaian lulusan, maka resikonya adalah pencapaian profil lulusan tidak bisa tercapai dengan baik. Apabila hal ini tidak dirancangkan dalam pengembangan kurikulum itu sebaik mungkin. Bagaimana mitigasi risikonya? Ya, bahwa untuk pencegahan kegagalan, Bapak Ibu, ya, capaian pembelajaran dan menurunkan kualitas lulusan itu, untuk menghindari risiko itu apa yang harus dilakukan? Maka seperti tadi, proses-proses di dalam pengelolaan manajemen risiko itu dapat diadopsi Bapak Ibu, seperti di slide sebelumnya. Dan ini juga menjadi penting dalam standar akreditasi. Di Permen 53 dinyatakan ada program studi itu terakreditasi sementara, dan tidak terakreditasi. Itu di Permen 53. Mohon izin Bapak Ibu. Namun di Permen 39 terakreditasi, tidak terakreditasi, dan terakreditasi unggul. Mohon izin Bapak Ibu.
Baik. Kita lanjutkan dengan tantangan implementasi kurikulum OBE. Ini secara umum Bapak Ibu. Bagaimana keterbatasan sumber daya manusia. Dalam hal ini, para dosen yang menyusun kurikulum itu dan para staf akademik. Bagaimana menyusunnya? Pemahamannya kurang. Bagaimana mengantisipasi risikonya? Kira-kira begitu. Mohon izin Bapak Ibu. Masih terlihat slide saya Bapak Ibu? Masih, Masih, Bu. Bu. Masih, Izin Bu. Masih melihat Ibu, slide saya. masih. Bu. Masih terlihat kah Bapak Ibu? Sudah lockout, Bu. Share screen-nya. Oh, share screen-nya? Iya. Ulang lagi. Oke, mohon maaf Bapak Ibu karena sudah dan saya dari kampus Cawang. Saya coba share screen lagi Bapak Ibu. Oke, sudah terlihatkah yang saya share kembali? Masih belum, Bu. Belum. Oh. Masih belum terlihat, Ibu. Sudah terlihat Ibu, Dokter. Mic-nya masih off, Bu, maaf. Ya, baik. Bapak Ibu, tantangannya seperti apa? Kurangnya pemahaman SDM di dalam menyusun kurikulum OBE. Betul Bapak Ibu? Apalagi kita yang ada jauh dari pusat penentu kebijakan ini. Memang sudah ada publikasi, sosialisasi, namun bagaimana melaksanakannya tentu butuh bimbingan, butuh pendampingan. Betul Pak Eli? Ya, Betul sekali, bahkan Bu. Betul sekali. iya, bahkan di dalam kita menyusunnya pun pemahaman dari setiap anggota penyusun kurikulum itu di dalam, karena syaratnya harus para dosen ya Bapak Ibu ya, di tingkat dosen dan dibantu oleh staf akademik. Pemahaman ini pun masih merupakan suatu tantangan. Lalu yang kedua adalah integrasi terhadap sistem akademik. Contoh nyata saja, bagaimana ini resikonya. Di daerah-daerah tertentu, jangankan internetnya, jaringannya pun belum tentu lengkap dan tersedia. Betul Bapak Ibu? Nah, bagaimanakah kita mengintegrasikan kurikulum OBE yang sudah kita susun itu di dalam sistem akademik? Oke, jaringan dan internetnya ada, jaringan dan kuotanya ada. Sistemnya apakah sudah ada Bapak Ibu? Sudahkah terbangun dengan baik? Maka ini juga menjadi tantangan di dalam implementasi kurikulum ini. Ya, mengintegrasikan sistem pembelajaran tradisional dengan infrastruktur digital OBE yang real time memerlukan koordinasi yang kompleks, Bapak Ibu. Ya, kita mengenal sinkronous, asinkronous, belajar lewat LMS, Learning Management System, begitu ya.
Lalu ada pertanyaan, bagaimanakah kita menyusun kurikulum? Sudah selesai disusun, bagaimana kita melaksanakannya? Kan begitu Pak El ya? Bagaimana kita melaksanakannya ini? Tentu harus didukung oleh infrastruktur digital. Kemudian standar kompetensi dinamis. Ya, ini tantangan juga Bapak Ibu. Mungkin tahun ini standar kompetensinya hanya bagaimana mahasiswa itu mampu menggunakan alat ataupun sistem ataupun apa yang sudah disusun. Tetapi pada perkembangan waktu, standar kompetensinya bisa berubah. Sekarang tidak lagi hanya bisa menggunakan alat, tapi bisa mereparasinya. Kurikulum disusun 5 tahun tidak berubah-berubah, berarti kita tidak dinamis. Betul Bapak Ibu? Bisa saja ada mata kuliah pada tahun ini, tapi pada tahun depan mungkin ada berkembang mata kuliah itu. Bisakah terjadi? Dan memang OBM sangat memungkinkan hal itu. Jadi bisa saja mata kuliah ini ada tahun ini, tapi tahun akademik yang akan datang, tanpa menunggu 4 tahun siklus itu, bisa berubah. Nah, itulah suatu tantangan di dalam kurikulum OBE. Dan memang kita harus dinamis dan berubah. Kemudian, resistensi terhadap perubahan budaya. Bagaimanakah adanya penolakan, bukan penolakan karena hal lain, tapi penolakan karena ketidaktahuan, ataupun penolakan karena belum terpapar informasi, penolakan karena belum tersosialisasi dengan baik. Bagaimanakah metode pembelajaran yang baru ini bisa dilakukan di dalam internal perguruan tinggi maupun bahkan masyarakat yang menggunakannya. Paham ya Bapak Ibu? Jangankan kepada masyarakat, di dalam dosen masing-masing deh. Saya tanya Bapak Ibu, apakah sudah 100% dosen Bapak Ibu dipastikan paham dan juga bisa menggunakan sistem komputasi? Belum tentu, ya. Kecuali tahun 2020, bisa tidak bisa, suka tidak suka, mau tidak mau, mampu tidak mampu, kita harus belajar online dengan segala keterbatasannya. Namun dalam hal ini, resistensi ini pasti akan sering terjadi, terutama kita di dalam perguruan tinggi maupun penyusunan tata kelolanya, tentu harus mengantisipasi dan memitigasi adanya risiko dengan tantangan yang terjadi ini. Ya, dengan adanya tantangan-tantangan tadi Bapak Ibu, maka di sini ada 5 kemungkinan elemen manajemen risiko yang memang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan untuk manajemen risiko yang efektif. Karena risiko tidak bisa dihindari Bapak Ibu, ya. Ya, bagaimana ketahanan organisasi, bagaimana kepatuhan terhadap regulasi, bagaimanakah otoritas dari manajer risiko, dan bagaimanakah inovasi terhadap keberlanjutan, dan bagaimanakah integrasi menyeluruh terhadap adanya manajemen risiko di dalam semua unit akademik dan proses pembelajaran yang secara konsisten. Ini Bapak Ibu sesuatu hal yang baru, bagaimana kita mengantisipasi adanya masalah-masalah, adanya resiko-resiko yang terjadi di dalam keputusan kita dalam pengembangan kurikulum ini. Nah, dalam tanya jawab nanti saya ingin ini berkembang menjadi suatu pertanyaan yang kita bisa carikan solusi penyelesaiannya dengan kapita selekta yang diadakan oleh program pasca sarjana ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada 4 untuk strategi manajemen risikonya. Kalau tadi kan adalah elemen-elemennya, sekarang strateginya adalah pelatihan yang intensif terhadap pengembang kurikulum itu, dan juga setelah itu pelatihan yang intensif juga di dalam praktik baik. Makanya saya berterima kasih dan sangat senang sekali Bapak Ibu bisa berbagi hal praktik baik kepada teman-teman di Pontianak. Semoga berdampak juga bagi kampus-kampus lainnya ya Pak. Dan
bagaimanakah digitalisasi kurikulum itu dengan menggunakan sistem, ya, dengan menggunakan sistem. Di sini diberikan contoh misalnya Siakat dan Learning Management System yang memang dapat dikembangkan. Nah, ini pun dapat diantisipasi dengan berbagai learning management system yang memang dapat kita cari. Kalau yang saya lihat berikan contoh ini adalah yang biasanya yang profesional ya Bapak Ibu ya, yang berbayar misalnya. Tapi bagaimana kita bisa mengantisipasi di antaranya adalah yang tidak berbayar. Tentu dengan keterbatasan tertentu. Kemudian kolaborasi dengan pemangku kepentingan melibatkan alumni, mahasiswa dalam evaluasi penyempurnaan standar di kurikulum itu, kompetensi lulusan itu ya Bapak Ibu. Di samping itu juga industri atau pengguna lulusan. Dan inilah hal yang baru Bapak Ibu. Adakah kita berstrategi untuk memungkinkan ya adanya kebijakan untuk mitigasi risiko dalam mengembangkan kebijakan risiko terintegrasi dengan prosedur mitigasi yang jelas dan dapat diukur tingkat efektivitasnya. Jadi Bapak Ibu, di sini mungkin apakah strategi yang bisa kita lakukan agar bisa ini dikawal kurikulum OBE ini berjalan dengan baik. Nah, adakah kebijakan secara internal di perguruan tinggi kita masing-masing atau di tingkat regional atau tingkat sinodal atau tingkat komunitas pengelola pembelajaran pendidikan begitu yang bisa memitigasi risiko yang terjadi di dalam OBE ini. Ini kasus Bapak Ibu. Ya, kasusnya tidak perlu lebih dalam diisikan, tetapi bagaimanakah risiko yang dihadapi dan bagaimanakah strategi implementasi. Ya, Bapak Ibu, di sini jelas di sekolah ini nyata Bapak Ibu boleh lihat beritanya lebih lengkap pada media ya Bapak Ibu, karena saya hanya mengambil satu slide menyimpulkannya bahwa risiko yang dihadapi oleh mereka adalah keterbatasan sumber daya dalam menyusun kurikulum OBE ini dan keterbatasan sistem dan infrastrukturnya. Mudah-mudahan yang hadir ini Bapak Ibu semua tidak mengalami keterbatasan ini ya. Ya, kemudian yang kedua adalah perubahan kebijakan pendidikan nasional yang sangat cepat. Itu tadi sudah ada contohnya di slide sebelumnya ya Bapak Ibu. Dan dampak-dampak dari keadaan alam yang menghambat atau terjadi sehingga terganggu atau berdampak kepada operasional pembelajaran. Strateginya adalah program pelatihan intensif untuk guru dan staf, pemanfaatan teknologi pembelajaran daring berkualitas, mungkin dapat diantisipasi dengan hal yang tidak berbayar misalnya, dan kolaborasi strategis dengan stakeholder maupun sesama pengelola yang lain. Nah, diharapkan dengan demikian maka mempertahankan kualitas pendidikan selama periode COVID 2019 itu, rencana jangka panjang, sistem manajemen risiko dan manajemen risiko terintegrasi dan kemitraan strategis berkelanjutan itu mereka lakukan dengan keterbatasan yang ada. Ini Bapak Ibu yang mungkin kalau terjadi, karena ini terjadinya dulu di masa COVID ya Bapak Ibu, mereka sudah melakukan bagaimana mereka memanfaatkan tapi bekerja sama dengan pihak lain. Boleh Bapak Ibu cari beritanya dengan detail lagi. Nah, kemudian peran kepemimpinan Bapak Ibu. Di sini diperlukan ya kepemimpinan yang visioner, ya, lalu kepemimpinan yang adaptasinya cepat, dan kepemimpinan yang melakukan kolaborasi dan pengawasan secara komunitas. Ini yang bisa mungkin dilakukan ya. Contohnya nanti di sini seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, ketua dari Ngabang mungkin bisa menjadi pemimpin yang berkolaborasi, tentu dengan ketua-ketua lainnya. Betul Pak? Sehingga kita bisa bersama-sama bertumbuh
dan juga dapat menyusun kurikulum ini dengan mitigasi risiko yang ada. Berikutnya ini contoh yang memang manfaatnya ya, bahwa pencapaian kompetensi diharapkan 100%, akreditasi unggul adalah sasarannya ya, impiannya. Walaupun terakreditasi pun sudah puji Tuhan alhamdulillah, tapi kalau unggul kenapa tidak ya gitu ya Bapak Ibu ya. Dengan segala syarat-syaratnya yang ada di permen itu, dan juga efisiensi pengelolaan itu, peningkatan efisiensi pengelolaan kurikulum itu berproses dengan sistemasi, dengan otomasi 25% ke atas. Artinya masih bisa efisien begitu ya. Mungkin dengan sistem yang sudah terbangun maka lebih efisien sehingga mengurangi potensi kegagalan implementasi. Ya, meningkatkan reputasi institusi dan meningkatkan lulusan yang siap untuk diterima oleh pengguna. Nah, ini kesimpulannya Bapak Ibu. Manajemen risiko adalah kunci. Jadi kita melakukan segala sesuatu juga tentu ada risikonya ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi di dalam pengembangan kurikulum OBE ini, manajemen risiko yang efektif merupakan fondasi dan keberhasilan dalam implementasi kurikulum OBE yang adaptif, berkelanjutan, dan berdampak. Kemudian investasi strategis pada pelatihan SDM, infrastruktur digital. Infrastruktur digital di sini dapat dimodifikasi dengan komunal. Kemudian kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam transformasi pendidikan. Jadi pemimpin yang tidak transform, yang selalu nyaman dengan posisinya saat itu akan menghambat. Namun berubah itu adalah tidak enak. Merubah posisi aja butuh effort ya Bapak Ibu ya. Namun dengan kita bisa berkolaborasi di antara pemimpin, saya pikir itu bisa mitigasi risiko-risiko yang ada. Lalu komitmen bersama untuk kita bisa membangun bersama budaya manajemen risiko yang kuat untuk mencetak lulusan unggul yang siap menghadapi tantangan ke depan. Nah, risiko pendidikan berasal dari berbagai dimensi yang saling berhubungan dalam ekosistem pembelajaran. Bapak Ibu. Nah, ini lagi contoh kasus dengan harapan manajemen risiko dalam perguruan tinggi itu dapat di-manage, dikelola ya dengan harapan peningkatan dan pemertahanan mutu pendidikan ya. Manajemen risiko untuk mempertahankan mutu pendidikan, kualitas pendidikan yang berkualitas memerlukan pendekatan yang sistematis dalam mengelola risiko yang dapat mengganggu proses pembelajaran dan capaian hasil belajar. Di sini tadi sudah ada ya, dari awal kita sudah buat di situ, dan ini adalah contoh-contoh yang memang bisa kita lihat dulu dari bagaimana kita mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan mengevaluasi secara berkelanjutan. Nah, diharapkan Bapak Ibu dalam manajemen risiko ini merupakan kunci dari kesuksesan dan keberlanjutan lembaga pendidikan. Ya, di mana implementasi sistematis dapat diterapkan dengan langkah-langkah yang terstruktur dan konsisten, tepat sasaran dan kolaborasi. Ya, kolaborasi dalam pemangku kepentingan. Mari Bapak Ibu kita tingkatkan bersama-sama kompetensi manajemen kita, manajemen risiko, untuk memastikan masa depan pendidikan yang lebih aman, berhasil, kemudian mempunyai ciri khas kekhususan, berkelanjutan, berkualitas tinggi untuk membangun generasi muda penerus bangsa. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu untuk materinya yang sangat luar biasa di pertemuan kali ini. Saya juga melihat banyak sekali Bapak Ibu yang sangat bersemangat sekali dengan topik yang Ibu bahas ya di malam ini ya Bu. Untuk itu kita masuk ke tahap diskusi.
mungkin saya buka dulu untuk tiga penanya, dan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung angkat tangannya atau di kolom chat ya Bapak Ibu. Oke, untuk tiga penanya pertama silahkan di raise hand atau di chat di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat, saran, atau pertanyaan, dipersilahkan.